Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji, perkenalkan nama saya Hadijah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pamulang dengan NIM 25112300684. Pada hari ini, Senin 10 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMA Marakit Taklimat Wanasaba pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 dengan materi menerapkan perilaku taat hukum. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, tapi kenapa masih ada yang melamun ini? Nizam Hawari, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu ya. Ahmad Zulfikri, Arif Rahman, Ahmad Rian Ghazali, Aditya, Maulidiawati, Mutia Az-Zahra, Nizam Hawari, Nila Afriani, Alia Azura. Mana Alia? Oh iya, masih semangat Alia? Oke, semua hadir ya, alhamdulillah. Soalnya sekarang ini kan lagi musim sakit ya, tapi alhamdulillahnya kelas 10 ini semua hadir hari ini. Baik, sebelum kita mulai ke materi, biar kalian lebih semangat, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Oke, ice breakingnya yaitu jika saya mengucapkan selamat pagi, maka kalian tepuk tangan 1 kali. Kemudian jika saya mengucapkan selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dimohon untuk berdiri semua. Indonesia di sana aku berdiri jadi waktu ibu. Baik, minggu kemarin materi kita tentang apa?
Masa tidak ada yang ingat ini? Minggu kemarin materi kita yaitu ada yang masih ingat ada berapa kedudukan Pancasila? Ada berapa? Bukan. Kedudukan Pancasila ini berapa? Tiga. Oke, yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai apa? Oke, bagus. Pancasila sebagai dasar negara. Terus yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terus di mana kaitannya dengan materi kedudukan Pancasila, yaitu Pancasila menjadi akar atau sumber dalam membuat sebuah aturan yang dituangkan menjadi sebuah hukum. Ya. Nah, di sini saya mau tanya, siapa yang tahu apa itu hukum? Hukum. Aturan, oke, itu persamaan katanya ya, tapi definisinya, apakah ada yang tahu apa itu hukum? Mungkin bangku sebelah sana. Hukum adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, sekarang saya tanya, untuk apa hukum itu dibuat? Untuk ditaati. Pintar Lydia. Kita berikan tepuk tangan untuk Mau Lydiawati. Apa itu hukum ya? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi kelompok dan studi kasus berbasis video, peserta didik akan diminta menganalisis makna hukum dan pentingnya ketaatan terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan apa saja peraturan yang ada atau berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu setelah mengamati masalah dan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan contoh sikap positif dan komitmen untuk menaati aturan di lingkungan sekolah melalui presentasi kelompok. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat merancang solusi konkret untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah dalam bentuk derap kampanye. Jadi hari ini kalian akan diminta untuk mengamati sebuah video nanti ya. Kemudian kalian akan diminta menunjukkan apa saja contoh dari perilaku pelanggaran hukum. Setelah itu kalian akan diminta untuk membuat solusi dari masalah tersebut. Dan yang terakhir kalian akan diminta membuat sebuah poster kampanye untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, baik. Selanjutnya yaitu apa itu hukum? Seperti yang saya katakan tadi bahwa hukum adalah sistem aturan yang dibuat oleh lembaga resmi yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas. Jadi barang siapa yang melanggar hukum tersebut maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sanksinya itu bisa berupa hukuman penjara, hukuman denda, bahkan juga bisa hukuman mati. Jadi tergantung dari separah apa pelanggaran yang kalian lakukan nanti. Nah, oke, selanjutnya yaitu definisi taat hukum. Jadi taat hukum itu adalah kesetiaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Berarti kalau kelompok nanti jatuhnya kalau di sekolah per kelas berarti ya. Terhadap peraturan hukum yang berlaku dan diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata, di mana sikap taat hukum ini tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku. Sejauh ini bisa dipahami? Apa itu hukum? Apa itu taat hukum? Bisa dipahami? Oke, lanjut ya.
Selanjutnya ada tujuan dari hukum. Yang pertama yaitu menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan. Untuk apa hukum itu dibuat? Apa tujuannya? Yang pertama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan. Oke, yang kedua yaitu menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat, supaya kalian tidak melakukan aksi-aksi yang tidak seharusnya lah, yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Oke, lanjut. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Nah, hukum itu dibuat supaya ada pedoman kalian nanti untuk berperilaku. Kemudian yang keempat yaitu melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan. Nah, di mana hukum selain itu? Hukum itu dibuat untuk melindungi hak kalian. Coba sebutkan apa saja salah satu hak kalian? Hak pendidikan. Apa? Hak diberikan pendidikan. Jadi hukum itu dibuat untuk melindungi hak kalian. Salah satunya yaitu diberikan pendidikan yang layak. Kemudian, kalau kewajiban kalian, jika kalian diberikan pendidikan yang layak, jadi kewajibannya apa? Belajar dengan giat. Oke. Selanjutnya, sumber-sumber hukum. Di sini ada beberapa sumber-sumber hukum dari tingkatan yang paling atas sampai tingkatan yang paling bawah. Coba sebutkan tingkatan paling atas apa saja? UUD 1945. Di mana UUD ini menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian sekarang saya tanya, mana yang lebih tinggi antara Pancasila dan UUD? UUD atau Pancasila? Ayo, yang benar ini. Mana yang paling tinggi, UUD atau Pancasila? Yang bilang Pancasila angkat tangan, yang pilih Pancasila? Yang pilih, oh ya, Adit sama Ari. Yang pilih UUD. UUD. Kalian semua terbalik. Yang paling atas yaitu Pancasila. Kemudian pasti muncul di benak kalian, lalu kenapa digambar itu UUD yang pertama? Tetapi di sini Pancasila itu konteksnya menjadi dasar dari sumber-sumber hukum tersebut, di mana UUD itu menafsirkan isi dari Pancasila, kemudian nanti bertingkat dia ke bawahnya nanti ditafsirkan. Kan Pancasila ini masih bersifat umum kan? Misal contohnya sila 1, ketuhanan yang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kan masih umum dia. Perlu ada penafsiran-penafsiran yang mendetail nanti. Itulah yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nanti UUD ini masih umum dia jatuhnya, maka akan ditafsirkan nanti di TAP MPR, terus undang-undang, Perpu, Perpres, PP, Perda Provinsi, Perda Kabupaten, begitu. Kemudian selanjutnya ya. Oke, sekarang saya tanya sumber-sumber hukum. Nah, di antara piramida tersebut, apakah boleh isi piramida yang di bawah itu bertentangan dengan yang di atas? Tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa demikian? Karena kan dasar hukuman lain harus berdasarkan yang di atas. Oke, kalau isi yang di atas apakah boleh bertentangan dengan yang di bawah? Adalah tidak bertentangan dengan Pancasila. Oke, bagus. Apa Maulidia? Asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Kita berikan tepuk tangan untuk Maulidia lagi. Jadi,
konsep dari piramida itu di mana setiap peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, karena peraturan yang lebih atas itu bersifat mendasari peraturan yang ada di bawahnya. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan terkait dengan peraturan presiden. Peraturan presiden ini agak lebih berbeda dia, di mana kalau TAP MPR, Perpu sama PP ini jika tidak ada peraturan yang di atasnya maka dia tidak akan muncul. Tapi Perpres ini bisa dia berdiri sendiri karena dia adalah keputusan presiden, nanti peraturan yang dikeluarkan oleh presiden. Tapi syaratnya harus sesuai dengan keadaan atau kebutuhan saat itu, ya. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya ada pembagian hukum. Pembagian hukum yang pertama ada berdasarkan masalah yang diatur. Pembagian hukum yang pertama berdasarkan permasalahan yang diatur, yaitu ada hukum apa saja? Oke. Sekarang kita akan masuk ke video. Silahkan diperhatikan videonya. Jadi kemana sih? Hai bulan. Ini dia, enggak, aku ada sesuatu. Bisa gitu. Mau nggak? Ya, sana. Kamu kita apa? Jadi itu, saya bisa sama kamu. Iya. Bagaimana dengan tayangan video ini? Apa yang bisa kalian petik? Apa, Arif? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Intinya dari video ini yaitu untuk mengajarkan kita bahwa hendaklah di sekolah itu menaati setiap peraturan yang ada, ya. Hendaklah berbuat baik kepada guru maupun kepada teman. Baik. Selanjutnya kita akan bagi kelompok. Silahkan setelah saya bagi kelompok, kalian identifikasi dan analisis isi dari video tersebut, ya. Kemudian nanti lakukan kerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk pengerjaan yang tersedia. Oke. Baik, saya bagi ya, ini jadi kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silahkan ya. Ini LKPD-nya. Silahkan. Jika ada yang belum dipahami, boleh angkat tangannya. Bagaimana kelompok 2? Aman. Oke, bagus. Aman ya.
Ya, Apakah boleh kita nyari referensi jawabannya di HP? boleh, sangat boleh. Silahkan manfaatkan apa yang ada. Acak, kita mulai dari kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Ayo kelompok depan. Jangan lupa sebelum presentasi perkenalkan diri ya. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Ayo kelompok 4, coba lebih baratan lagi. Yang besar suaranya ya, perkenalkan diri dan lain-lain. Oke, mulai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lalu Angsapati sebagai moderator dan di sebelah kanan saya sebagai narasumber, dan ada Aditya, Eri, dan Gabriel sebagai pembaca pemateri. Baik. Suatu silakan dibaca. Baik, berdasarkan kriteria apa hasil bagaimana kami menyimpulkan jika bentuk pelanggaran aturan yang terkait dengan sekolah. Suaranya mungkin lebih besar lagi biar teman-temannya bisa dengar. Ayo. Ayo. Tiga bentuk pelanggaran aturan yang terjadi di lingkungan sekolah. 1. Bully. 3. Membuang sampah sembarangan. 2. Membuang sampah sembarangan. 3. Terlambat. Langkah kedua. Dampak dari diri sendiri serta kurangnya empati dan kontrol diri. 2. Pernah menjadi korban bully sebelumnya. Sedangkan penyebab dari lingkungan Saya rekomendasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ayo. Izin bertanya. Oke. Mohon maaf, boleh diulangi langkah-langkah pelaksanaannya? Langkah-langkah pelaksanaan. 1. Pembentukan tim pelaksana. 2. Penyusunan jadwal kegiatan. 3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan lomba. 4. Publikasi dan dokumen. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Bagaimana kelompok 1? Dari kelompok yang lain mungkin mau bertanya. Mungkin tidak ada, silahkan ditutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi kalian dapat disimpulkan bahwa
hendaklah kita sebagai siswa yang baik berperilaku sesuai dengan hukum atau tata tertib yang ada supaya kondisi dari sekolah ini dapat aman, tentram, dan nyaman bagi keberlangsungan belajar kita sehari-hari. Oke, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, kita akan refleksi dulu. Silahkan dijawab soalnya. Evaluasi dulu ya. Silahkan. Silahkan dilingkari mana jawaban yang dianggap benar. Sudah? Oke, silahkan dikumpulkan ya. Ayo dikumpulkan. Sudah selesai ya? Hebat anak-anak Ibu. Mana? Kumpulkan Bu. Ya. Yang sudah selesai? Sudah? Oke. Sebagai penutup, Ibu minta kalian menggambarkan sebuah emoji di sebuah kertas tentang bagaimana kesan kalian belajar pada hari ini. Kemudian jelaskan emoji tersebut. Silahkan ya memakai sebuah lembaran. Digambar emoji apa saja terserah. Ayo. Sudah? Coba. Oke, silakan dilihat. Ini Ahmad dengan ambisi belajarnya ini. Yang lain emoji tersenyum lebarnya. Kata-katanya seru bingit. Gen Z sekali nih. Oke. Ya, coba mana Dini? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya kepada perwakilan kalian sudah terkait dengan pembelajaran hari ini. Maulidia, apa yang bisa dipetik dari pelajaran hari ini? Saya belajar ini sangat penting. Beda-beda, otomatis kalian terbentuk karakternya berbeda-beda. Baik, sebelum kita akhiri, silahkan ketua kelas pimpin doa dulu sebelum kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa mulai. Oke, Ibu akhiri ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih
atas antusiasnya belajar pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.